Banjarbaru, kota yang tumbuh pesat, modern, dan menjadi magnet baru di Kalimantan Selatan. Kota yang tidak hanya berkembang, tapi juga ditata dengan visi jangka panjang. Kini, arah pembangunan Banjarbaru ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru tahun 2024 hingga 2043. Tujuan penataan ruang. Sesuai Pasal 5, tujuan besarnya adalah mewujudkan Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan yang nyaman dihuni, lengkap dengan layanan pendidikan, transportasi, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa berskala nasional. Intinya, Banjarbaru diarahkan jadi kota modern yang efisien, tapi juga nyaman buat warganya. Jadi, bukan cuma membangun gedung tinggi atau jalan lebar, tapi juga memastikan ruang kota dipakai secara bijak. Kawasan strategis. Pada pasal 44 terdapat istilah kawasan strategis. Kawasan strategis adalah area yang penataannya diprioritaskan karena punya dampak besar pada ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan. Misalnya kawasan sekitar bandara, pusat pemerintahan, atau lokasi pariwisata unggulan. Kawasan ini diprioritaskan karena perkembangan kawasan ini bisa memberi efek domino ke seluruh kota. Jadi, kalau kawasan strategis tertata baik, maka Banjarbaru secara keseluruhan akan ikut maju. Kawasan strategis Kota Banjarbaru meliputi Kawasan Central Business District atau CBD Aero City, terletak di sebagian Kecamatan Landasan Ulin, sebagian Kecamatan Liang Anggang, sebagian Kecamatan Banjarbaru Utara. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Terpadu, terletak di sebagian Kecamatan Liang Anggang. Kawasan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terletak di sebagian Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata Geosite Pumpung terletak di sebagian Kecamatan Cempaka. Struktur ruang. Pasal 8 dan 9, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di Banjarbaru, struktur ruang terdiri dari sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, yaitu 1. Sistem pusat pelayanan, A. PPK atau Pusat Pelayanan Kota, B. SPPK atau Subpusat Pelayanan Kota, C. PPL atau Pusat Pelayanan Lingkungan. 2. Sistem jaringan prasarana, A. Sistem jaringan transportasi, B. Sistem jaringan energi, C. Sistem jaringan telekomunikasi, D. Sistem jaringan sumber daya air, dan E. Infrastruktur perkotaan. Pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah kota yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. 1. Kawasan lindung, A. Kawasan badan air seperti sungai, embung, dan danau yang harus dijaga. B. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan hutan lindung di wilayah Liang Anggang. C. Perlindungan setempat. D. Ruang terbuka hijau. E. Kawasan sempadan sungai, sempadan waduk, serta ruang terbuka hijau seperti rimba kota dan taman kota. 2. Kawasan budidaya, A. Kawasan badan jalan, B. Kawasan pertanian, C. Kawasan perikanan, D. Kawasan pertambangan dan energi, E. Kawasan perindustrian, F. Kawasan pariwisata, G. Kawasan permukiman, H. Kawasan campuran, I. Kawasan perdagangan, J. Kawasan perkantoran, K. Kawasan transportasi, L. Kawasan pertahanan dan keamanan. Dengan pembagian pola ruang ini, Banjarbaru dapat tumbuh sebagai kota modern sekaligus tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kota Banjarbaru terdiri atas A. Ketentuan umum zonasi atau KUZ, B. Ketentuan khusus, C. Ketentuan insentif dan disinsentif, D. Arahan sanksi, E. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan F. Penilaian perwujudan RT/RW. Ketentuan umum zonasi atau KUZ.
KUZ adalah aturan yang mengatur bagaimana ruang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Aturan ini memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan serta arah RT/RW. Beberapa ketentuan penting dalam KUZ Banjarbaru antara lain mengatur pemanfaatan kawasan lindung agar tetap terjaga, mengatur intensitas pemanfaatan ruang di kawasan budidaya seperti kepadatan bangunan dan ketinggian, menetapkan ketentuan khusus di kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, hingga kawasan pertambangan. KUZ berisikan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan atau terbatas dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan. Arahan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan meliputi 1. Koefisien dasar hijau minimal atau KDH, 2. Koefisien dasar bangunan maksimal atau KDB, dan 3. Koefisien lantai bangunan maksimal atau KLB. Dengan KUZ, pembangunan kota dapat terkendali, terarah, dan tidak merusak lingkungan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, C. Penghentian sementara pelayanan umum, D. Penutupan lokasi, E. Pencabutan izin atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, F. Pembatalan izin atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, G. Pembongkaran bangunan, H. Pemulihan fungsi ruang, I. Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan atau J. Denda administratif. Sanksi dan pidana. Lalu, gimana kalau ada pihak yang melanggar aturan tata ruang ini? Diatur dalam pasal 92-96, ada sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, sampai pencabutan izin. Bahkan di pasal 108, ada ancaman pidana, kurungan hingga 3 tahun atau denda sampai 50 juta rupiah bagi yang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Artinya, aturan ini wajib ditaati bagi semua warga Banjarbaru maupun pihak-pihak luar yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Banjarbaru. Melalui rencana tata ruang ini, pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan demi terciptanya kota yang aman, nyaman, produktif, serta layak huni bagi seluruh warganya. Mari bersama-sama dukung dan wujudkan Banjarbaru sebagai kota yang tumbuh dengan visi, bergerak dengan harmoni, dan maju dengan keberlanjutan. Harapan baru, Banjarbaru Emas.